Wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Teh Feby. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu semua. Baik, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom pagi ini. Semoga pagi ini membawa keberkahan, keberlimpahan, kemanfaatan untuk kita semua. Kita bisa menjalankan ibadah saum dengan baik. Untuk saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah saum, semoga Allah terima puasanya ya dengan baik dan lancar. Baik, Amin. salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk acara pagi ini akan ada acara tausiah dari Bapak Ustadz Beni, lalu dilanjutkan dengan Bu Nenden untuk membawakan tentang atomi ya. Juga nanti ada testimoni dari Pak Ahmad Dhani. Nah, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 10.18, kita mulai Zoom pagi ini dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kelancaran dan keridhaan serta keberkahan dalam Zoom pagi ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja acara pagi ini dengan sesi pertama ya, yang akan dibawakan oleh Pak Beni, tausiah yang berkaitan dengan bulan puasa ini. Tausiahnya akan membahas mengenai tema jika ini Ramadan terakhir kita. Nah, ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Beni apa yang harus kita lakukan, bagaimana jika ini Ramadan terakhir kita, amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan. Baik, kepada Pak Beni sudah hadir? Alhamdulillah sudah, Iya, insyaallah. baik. Silakan Pak Beni, waktunya kami persilakan untuk segera menyampaikan tausiahnya yang saya yakin pasti akan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Pak Beni. Amin. Terima kasih Ibu Peti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waladi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'imanihim. Subhanaka la ilma lana ila ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita napas. Allah masih memberikan kita kehidupan. Dan luar biasanya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan. Dengan judul jika ini Ramadan terakhir kita, selayaknya kita merenungi apakah kita sudah benar-benar menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan yang apa Allah mau. Tidak terasa Ibu Bapak, 25 hari sudah berlalu, Ramadan sudah jauh meninggalkan kita. Ketika Ramadan itu berlalu, dia tidak akan pernah kembali. Seperti Ramadan-Ramadan yang kemarin kita lalui, Ramadan itu tidak akan pernah kembali. Dan tidak ada revisi atau bahasa kalau ujian itu diher gitu ya. Jadi ini benar-benar waktu yang sudah berlalu itu sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali sampai yaumil akhir. Jadi jika Ramadan ini tentunya untuk bagaimana kita muhasabah diri ya. Kebaikan Ramadan ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya karena apa? Karena manusia ini tidak luput dari dosa itu, Bapak. Begitu banyak dosa yang kita lakukan per menit, per jam, per hari. Kita tuh selalu bermaksiat. Mungkin mata kita, telinga kita, lisan kita yang tidak pernah terjaga. Allah memberikan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mengobrol
mengobrol magfirahnya, mengobrol keberkahannya. Yang sunnah pahalanya dijadikan wajib, yang wajib dilipat gandakan. Alangkah ruginya jika momentum Ramadan ini kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Ada kisah yang sangat menggetarkan kita, ya. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, orang tersebut memohon kepada Allah. Jadi orang itu memohon, ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Jadi si mayit itu minta dikembalikan ke dunia. Apa yang ingin dilakukan ketika mungkin dia diberi kesempatan balik ke dunia? Apakah dia akan mengumpulkan uang yang banyak, membangun gedung yang tinggi, membeli mobil yang mewah? Tentunya tidak. Dia akan melakukan amal soleh. Dia akan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Ketika kita mempersiapkan untuk kehidupan dunia, begitu banyak perencanaan yang kita lakukan. Kita melakukan perencanaan, belajar ilmunya, meriset dan segala macam untuk kehidupan dunia yang begini fana. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang kita lakukan untuk persiapan kita nanti pulang ke kampung kita, yaitu kampung akhirat? Kenapa? Kalau di dunia itu sedih, nggak akan sedih selamanya. Pasti ada ujungnya. Bahagia di dunia akan bahagia selamanya. Pasti ada ujungnya. Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Tapi ketahuilah Ibu Bapak, ketika kita pulang nanti ke negeri akhirat, ketika kita pulang ke rahmatullah, kalau kita sedih akan sedih selamanya. Kalau kita menderita akan menderita selamanya. Kalau kita bahagia akan bahagia selamanya. Akhirat adalah alam keabadian. Nah, untuk itu apakah kita sudah mempersiapkan diri tentunya, bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Padahal kita sudah dikabarkan oleh kubur. Kubur mengabarkan kepada kita, wahai manusia, aku adalah tempat yang gelap. Maka terangilah aku dengan bacaan Al-Quran. Aku tempat yang sempit, maka luaskanlah aku dengan bersedekah. Jadi tanda-tanda kuburan itu kalau kita mengantar jenazah ke kuburan, kita tahu kuburan begitu sempit dan kita akan ditumpuk tanah. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki bekal, Ibu Bapak? Ketika kita tidak memiliki bekal, kita akan menderita selamanya. Ini mudah-mudahan di Ramadan terakhir ini, kita masih memiliki waktu. Ada 5 hari lagi. Jangan sampai Ramadan ini berlalu. Ini kata Nabi SAW, orang yang celaka ketika Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga semua Ibu Bapak yang hadir di Zoom ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan kehilapan kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak jangan menyepelekan. Ini Ramadan. Kita tidak terasa 25 hari sudah berlalu. Padahal kalau kita mengikuti kurikulum Ramadan, bagaimana di 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, dan sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir. Kok nggak ada perubahan dalam diri kita? Seharusnya kita sudah menjadi pribadi yang dimaui Allah. Saya alhamdulillah di Ramadan ini meriset. Kenapa kalau kita baca Quran, ya, kok kerasa ngantuk gitu. Baru beberapa ayat aja udah ngantuk. Terus kayaknya nggak betah banget baca Quran. Apalagi kalau hari Jumat kan kita selalu sunnah membaca Al-Kahfi. Ngerasa Al-Kahfi aja panjang gitu. Banyak ini. Itu kenapa? Ternyata saya mendapatkan jawaban, Ibu Bapak. Ketika kita tidak mencintai sesuatu, kita akan betah bersamanya. Manusia ini akan betah dengan sesuatu yang dia cintai. Kalau handphone menjadi teman Anda, berarti Anda mencintai handphone itu. Kalau duniawi ini menjadi betah Anda berlama-lama ngobrol dan sebagainya, berarti dunia ini yang Anda cintai. Nah, kita mulai membaca Al-Quran dari hari pertama terus sampai akhirnya,
di hari ini membaca 2-3 juz itu ngerasa nggak lama. Begitu betah rasanya dengan Quran. Ini luar biasa, Ibu Bapak. Jadi ketika rasa cinta ini sudah tumbuh dalam hati kita pada sesuatu, kita akan betah. Nggak ada ngerasa ngantuk atau apa, panjang banget surat-suratnya gitu kan. 1 juz itu ngerasa begitu lama. Tapi kalau kita sudah merasa Allah sudah menganugerahkan rasa cinta kepada kita, karena semuanya itu dari Allah. Ma'asobaka min hasanati pamin Allah. Jadi kebaikan apapun yang kamu lakukan itu pasti dari Allah. Bukan karena kamu soleh, bukan karena kamu benar. Wa ma'asobaka min sayiati pamin nafsi. Dan keburukan yang kamu lakukan itu pasti dari dirimu sendiri. Jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah SWT. Ini momentum terakhir. Kalau saja kita terus tidak ngeh dengan himbauan ini. 5 hari lagi yang benar-benar krusial. Ibu Bapak, alhamdulillahnya ya. Sebuah pertandingan atau sebuah ditentukannya bukan di awal atau di tengah. Tentunya di akhir. Pemenang itu bukan dari awal, dia bersemangat. Itu kalau awal hari pertama Ramadan, itu tarawih itu semua penuh masjid itu sampai ke halaman. Alhamdulillah setiap hari ada kemajuan. Maksudnya kemajuan shop, makin depan gitu. Yang akhirnya di malam terakhir ini 10 malam terakhir malahan tinggal berapa baris gitu. Ini kemajuan yang luar biasa. Nah, untuk 1 hari raya aja persiapannya begitu lama. Kadang-kadang sebelum Ramadan aja sudah mempersiapkan. Nanti baju keluarga seragamnya apa, acaranya gimana itu untuk 1 hari persiapan. Bagaimana dengan akhirat, Ibu Bapak? Akhirat yang kita akan selamanya di sana. Jangan sampai nanti menderita. Jangan sampai ada penyesalan pada saat Allah memanggil kita. Ibu Bapak sekalian renungkan ya. Kisah-kisah orang yang sudah mati yang termaktum dalam Al-Qur'an. Dia berharap sekali untuk walaupun hanya sekejap dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Kita masih memiliki kesempatan. Allah masih memberi napas. Allah memberi masih kehidupan kepada kita. Jangan sampai terlena. Kita tuh punya pedoman dalam Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam Islam tuh begini. Kamu bekerja keras, ya. Segala kemampuan kamu silahkan pergunakan. Seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi jangan lupa, kamu beribadah dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan ikhlas seperti engkau akan meninggal saat ini. Tentunya ini menjadi panduan buat kita, bukan kita untuk berleha-leha, bukan kita untuk jadi malas. Ini tentunya ini akan memotivasi kita akan menjadi pribadi yang lebih unggul. Jadi kita melakukan sesuatu dengan benar-benar kesungguhan, karena itu adalah bentuk daripada ibadah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Kalau kata-kata hanya itu nggak bisa diganti, Bu. Nggak bisa diganti dengan apapun. Kalau hanya untuk ibadah, jadikan semua momentum itu ibadah. Mandi ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, kerja ibadah, semuanya harus jadi ibadah. Harus kita niatkan, ya. Nggak tahu kita amal kita yang di mana. Jadi mungkin ya, amal terbaik kita itu pada saat kita membuang duri di jalan. Itu dicatat sebagai amal terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak pernah tahu amal kita terbaik bukan dari jumlahnya, bukan dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasan yang kita lakukan. Sudahkah kita melakukan segala amal itu dengan ikhlas? Hanya Allah, karena Allah. Nah, pertanyaannya begini, Ibu Bapak. Sekarang itu banyak masjid-masjid yang penuh. Orang-orang punya program itikaf 10 hari terakhir, berbayar. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang ikut itikaf itu akan mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah? Tentunya tidak, Ibu Bapak. Kenapa? Kenapa tidak? Mungkin ada orang yang ikut itikaf ini, ya, hanya ikut-ikutan, hanya ingin ketemu teman-teman dan yang lainnya. Nah, ada persyaratan itikaf yang diterima sama Allah itu harus memiliki unsur imanan wahtisaban. Jadi harus ada unsur yang namanya imanan wahtisaban. Jadi harus benar-benar dengan iman kita mau itikaf itu karena iman kita, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena diajak teman, bukan karena ingin kelihatan agamis dan sebagainya.
tancapkan dalam sanubari. Kita melakukan itikaf di 10 hari terakhir yang tinggal 5 hari lagi ini. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita memohon kepada Allah dari tumpukan dosa yang begitu banyak. Mungkin kalau kita menghitung dosa-dosa kita nggak bisa menghitungnya, Ibu Bapak tentunya. Begitu banyak dosa-dosa. Tapi jangan khawatir. Allah masih menyebut kita tuh hambanya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 53 ya. Saya meneteskan air mata kalau baca ayat itu. Begitu baiknya Allah terhadap kita. Kita pendosa aja masih dipanggil, wahai hamba-hamba. Sini, kata Allah. Aku mengampuni semua dosa-dosamu. Walaupun dosamu sebesar gunung atau seluas lautan, Allah akan mengampuninya, Ibu Bapak. Begitu baiknya Allah terhadap kita. Cuman celakanya. Cuman celakanya, Ibu Bapak, jika Ramadan berlalu, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling membahayakan hidup kita itu bukan ancaman, bukan kelaparan, bukan kemiskinan, atau bukan tekanan dari siapapun. Tapi yang membahayakan hidup kita adalah dosa-dosa kita yang tidak diampuni. Dosa-dosa kita yang belum ditobati. Ini ada momentum 5 hari lagi. Ramadan masih ada. Di sini, di Ramadan 5 hari ini, Allah menjanjikan ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan, yang hadir di Zoom ini, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik itu adalah 83 kali. 83 tahun. Bayangkan, Ibu Bapak, ketika Anda Lailatul Qadar datang, Anda lagi sholat sujud. Berarti sholat Anda dihitung 83 tahun. Sehari aja 17 rakaat. Sebulan berapa? Setahun berapa? Ini 83 tahun. Apakah kita nggak tertarik dengan war dari Allah? War hemohim aja kita rame. Ini Allah ngasih war ini gini, kita masih dingin-dingin aja. Pikiran kita masih bagaimana untuk lebaran, untuk buka bersama, dan sebagainya. Nggak sama sekali kita terkonsentrasi kita untuk dosa-dosa kita. Muhasabah saatnya. Merenung, siapkan waktu. Ini kata para ulama, apakah itikaf untuk menjemput Lailatul Qadar itu harus di masjid saja? Ada pendapat ulama tentunya tidak ya, apalagi kaum hawa, ibu-ibu. Di rumah saja persiapkan mihrab. Mihrab itu tempat untuk ibadah. Persiapkan waktunya ya. Bagian Rasulullah SAW menemui 10 hari terakhir itu membangunkan seluruh keluarganya. Ada apa? Dengan beliau yang sudah dijamin surga, manusia terbaik, paling dicintai Allah, semua keluarganya sudah menjadi penghuni surga, sudah dijanjikan Allah, masih dibangunkan untuk mengikuti jamuan Allah, menikmati 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kita. Siapa bukan, kita pendosa, tapi kita nggak punya waktu untuk disiapkan untuk malam Lailatul Qadar. Ini masih ada waktu 5 hari lagi, Ibu Bapak. Tolong kasih jadwal, apalagi nanti malam, itu malam 25, mudah-mudahan malam nanti adalah benar-benar malam Lailatul Qadar. Persiapkan waktu. Kapan waktunya? Malam Lailatul Qadar itu ada dalam surat Inna anjalna fi Lailatul Qadar. Jadi waktunya setelah Isya sampai masuk subuh. Nah, jadi setelah Isya sampai subuh, nah itulah waktunya Lailatul Qadar akan datang kepada kita. Nah, apa saja amalan yang kita lakukan ya? Amalan yang kita lakukan di penghujung ini, tentunya kita harus punya program. Yang pertama, yang harus kita tingkatkan adalah sholat tentunya. Nah, sholat qiyamul lail itu berarti taraweh, tahajud itu kita tidur dulu gitu ya. Nah, ada bermacam sholat yang harus kita lakukan. Di antaranya sholat tasbih. Siapa yang pernah sholat tasbih? Coba sebutkan sudah pernah. Jadi sholat tasbih itu kita bertasbih selama 300 kali. Nah, kita sholat tasbih itu 4 rakaat. Ya, alhamdulillah. Jadi 4 rakaat ya. Dalam 1 rakaat 75 tasbih. Nah, gimana cara mengaturnya? Pada saat sudah Al-Fatihah ya, sudah Al-Fatihah terus membaca surat itu 15 kali ya. Pada saat ruku 10 kali,
Pada saat i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, setelah sujud kedua mau berdiri 10 kali, jadi jumlahnya 75. Dan 4 rakaat jadi 300. Lakukan minimal sekali dalam seumur hidup. Apalagi ini menjelang 5 hari terakhir. Ya, sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat. Nah, apalagi sholat tobat ini dilakukan. Dan tahajud. Perbanyak kita bergaul dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita perlu, teman-teman, perlu nanti itu kita ingin mendapatkan syafaat. Kita di alam kubur sama siapa? Kalau nggak ada Al-Quran, kalau nggak ada yang menemani kita menemani siapa? Jangan pernah tidur sebelum baca Al-Mulk, Tabarok. Biasakan sebelum tidur Tabarok dulu. Karena Tabarok itu yang akan menemani kita nanti di kubur kita. Dan kita tuh sebenarnya sudah diponis, Ibu Bapak. Ketika kita diponis kanker, diabetes, kita kaget. Gitu. Padahal kita sudah diponis mati. Apa dalilnya? Kulun nafsin daikatul maut. Artinya kita sudah diponis mati. Dan waktunya nggak dikasih tahu lagi. Kalau dikasih tahu kita punya persiapan, Ibu Bapak. Betul nggak? Ini kita nggak dikasih tahu waktunya kapan. Tapi kita sudah diponis bahwa kita akan mati. Berarti harus punya persiapan yang sungguh-sungguh ya. Ini luar biasa, kita penutup ya. Coba Ibu Bapak renungkan, jika ini benar-benar Ramadan terakhir kita. Coba renungkan yang dalam sekali. Jika Ramadan ini, Ramadan terakhir kita. Setelah Ramadan itu kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada kita, apa yang kamu lakukan di Ramadan kemarin? Apakah kita akan bisa menjawab dengan bangga? Saya beberapa kali hatam Al-Quran. Saya begini. Apakah Anda bisa membanggakan atas amal-amal Anda di bulan ini? Atau sebaliknya, Anda membisu, Anda bingung, Anda tidak punya jawaban karena Anda tidak melakukan apapun. Anda hanya mengurusi dunia terus. Coba renungan terakhir ini, Ibu Bapak. Kita nggak ada jaminan, kita akan memasuki Ramadan lagi di tahun depan. Ini ada waktu 5 hari lagi, injury time. Pemenang itu di ujung, pemenang itu di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Kita ada kesempatan untuk jadi pemenang, Ibu Bapak. Jangan sampai siakan waktu yang 5 hari lagi. 5 hari, 25 hari aja nggak kerasa. Kayaknya begitu, kayak apa gitu, mengalirnya. Betul nggak Ibu Bapak? Apalagi 5 hari ini, kalau kita nggak punya persiapan. Coba sekarang buka catatan, Anda tulis program 5 hari ini untuk akhirat apa aja. Ya, jangan hanya untuk dunia, Anda persiapkan perencanaannya begitu matang. Anda belajar itu, hipnoterapi, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Tapi untuk akhirat, kenapa kita nggak punya persiapan? Ya, mudah-mudahan ketika Allah nanti bertanya kepada kita, ya, kita bisa menjawab semuanya. Amin. Dan kita ngerasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Jadi amalan yang pertama tadi sholat, yang kedua ya membaca Al-Quran, kalau bisa mentadaburinya. Yang ketiga kita berzikir. Kenapa? Bahagia itu hanya dalam zikir. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi hati kita itu hanya bisa bahagia kecuali ada Allah dalam hati kita. Bukan karena punya Rolls Royce, bukan karena punya gedung 10 lantai, bukan karena uang bertumpuk. Kemarin almarhum Pidik sebelum meninggal dia bicara, 12 tahun saya berkarir, saya punya properti, saya punya uang, sama sekali tidak ada kebahagiaan di situ katanya. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan dari itu semua. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia sholat asar sampai dia nangis. Pada saat dia sholat asar, hatinya pada saplong, di situ dia bahagia. Di situ dia nangis, ini bahagia. Ya. Waladi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang membuat hati kita menjadi tenang, menjadi bahagia. Hanya Allah. Jadi zikir. Yang keempat adalah doa. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Baginda Rasulullah SAW langsung dari mulut beliau yang luar biasa itu kepada istri tercintanya, Siti Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di 10 terakhir ini doa apa yang harus aku panjatkan? Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fuani. Kalau sendiri Pak Fuani, kalau jamaah Pak Fuani. Nah, ada yang ditambahin dengan Asmaul Husna,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, fa'fu anni ya rohim, fa'fu anni ya akramal akramin. Ya tentunya perbanyak itu ketika kita sholat tarawih, di antara rokaat dan rokaat kita baca dulu itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu pada saat kita itikaf. Ibu bapak, mudah-mudahan yang hadir di Zoom ini semua Allah berikan kemudahan kesehatan untuk kita bisa menuntaskan Ramadan ini. Sehat ini penting sekali, Ibu Bapak. Kita bisa tahajud, kita bisa itikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, karena semuanya itu dari Allah ya. Subhanaka Amin. la ilma, tidak ada ilmu, subhanaka la ilma lana ilma ilam tanah. Jadi hanya Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi kita tidak mengerti apapun kecuali Allah memberikan sesuatu kepada kita. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ya walaupun hanya waktu sesingkat ini memberikan inspirasi kepada Anda. Jangan sampai lewatkan 5 hari ini ya. Terutama saya menasihat diri saya, dari sekian miliar manusia di dunia ini tentunya yang paling harus dinasihati ada diri sendiri. Karena diri sendiri ini yang akan bertanggung jawab nanti. Karena dosa-dosa kita ini yang paling membahayakan kita. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Beni. Baik. Bagus banget. Terima kasih banyak Pak Beni atas tausiahnya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ya. Ini semuanya mengingatkan kita agar bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan ini, dan kita masih punya sisa waktu 5 hari lagi yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dimudahkan untuk bisa meraihnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Nenden mengenai why Atomi. Kenapa banyak orang yang gagal menjalankan bisnis Atomi? Untuk waktunya, tanpa berlama-lama, kami persilakan Ibu Nenden untuk menyampaikan pemaparannya. Mari kita dengarkan bersama-sama dan insya Allah juga ini pasti akan bermanfaat juga untuk kita semua. Silakan Bu Nenden, waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, tadi kita udah dengarkan tausiah dari Pak Beni, bagus banget. Ya, kita manfaatkan, makanya selama bulan Ramadan memang di Timotekar ini kayaknya tidak terlalu aktif seperti biasanya ya, karena saya juga nggak mau mengganggu. Kita semua lagi pada fokus ibadah, maksimalkan di bulan Ramadan. Ini kan kita sebentar lagi, makanya kita tetap apa? Dalam waktu beribadah itu macam-macam karena kita juga harus beribadah bermanfaat bagi sesama. Nah, mungkin di sini ada saya sedikit kita sebagai Atomia, saya mau sedikit sharing kenapa saya memilih Atomi. Kenapa banyak orang memilih Atomi? Kenapa kita harus memilih Atomi? Dan alhamdulillah bagi yang sudah masuk di Atomi kita bersyukur ya. Silakan di-share Teh Vicky. Saya hanya mau saling kita mengingatkan saya juga sebetulnya Bapak Ibu. Business planning, tujuan menentukan arah. Nah Bapak Ibu, ini kan kebetulan kayaknya teman-teman semua ini kan para member ya, nggak ada yang baru kan. Nah nggak apa-apa sih kalau ada yang baru juga. Nah bagaimana sih kita menentukan tujuan? Kenapa? Karena tujuan itu penting. Next. Karena dalam satu bisnis apapun, di dalam satu pekerjaan apapun, kita itu harus punya tujuan gitu loh. Kalau kita dalam apapun, kalau kita nggak ada tujuan, kayak apa ya? Kalau seseorang tidak tujuan di sini ya katanya, dia tidak akan tahu harus jalan kemana. Seperti kita naik mobil, kita nggak tahu tujuannya kemana, nggak akan nyampe peputaran. Weh, bener nggak sih? Nah, seperti itulah juga di Atomi, Bapak Ibu. Jadi di Atomi, sebelum Bapak Ibu menjalankan, Bapak Ibu harus tahu, nih aku ikut Atomi nih tujuannya untuk apa gitu ya? Tujuannya mau apa? Mau sebagai yang kemarin dibilangin Bu Silvi itu ya waktu kalau ada yang ikut Zoom, ikut buka bersama, mau sebagai penonton, mau apakah kita hanya coba-coba mengikut saja atau kita mau menjalankan bisnisnya, mau sebagai
leader gitu loh. Ya, kita punya visi gitu loh. Bahwa kita mau sukses gitu loh ya. Bisnis Atomi juga sama Bapak Ibu. Kebanyakan orang yang berhasil di Atomi biasanya ada orang yang punya tujuan yang jelas. Dimanapun, semua pekerjaan kalau saya lihat, kita punya tujuan. Di tempat saya dulu, saya sebagai pegawai juga, saya punya tujuan. Saya ingin menjadi vice president gitu loh, dalam waktu sekian tahun. Saya harus menjadi manajer dalam waktu sekian tahun. Itu tujuan kita. Nggak mungkin kita kerja ya gitu-gitu aja. Benar nggak Bapak Ibu? Next. Jadi tujuan itu penting banget. Tadi mungkin Bapak Ibu kalau lihat video Mister Park, ya kita memang harus punya tujuan. Nah, saya sendiri kenapa saya memilih Atomi, menjalankan memilih Atomi waktu itu kebetulan saya memang ingin hijrah gitu ya. Jadi saya memberanikan diri untuk resign sebelum waktunya pensiun. Nah, kenapa? Karena saya ingin membuktikan juga ke orang-orang bahwa pensiun itu bukan akhir dari segalanya, Bapak Ibu. Pensiun itu bukan orang banyak berpikir ya udahlah pensiun mah istirahat di rumah, eh, nemong cucu. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Saya kalau di rumah terus di rumah kayaknya saya sakit gitu loh. Karena mungkin saya kerja gitu ya. Selama ini 30 tahun saya kerja. Jadi saya kalau nggak ada yang saya lakukan tuh kayaknya nggak enak gitu loh. Mungkin bisa di rumah 3 hari cuti. Waktu itu sudah bingung saya mau ngapain gitu ya. Nah, alhamdulillah sebelum saya pensiun tuh saya diketemukan dengan Atomi Bapak Ibu. Nah, jadi cita-cita saya pengen pensiun itu saya kaya raya, bukan susah. Banyak orang pensiun itu cari kerja lagi gitu loh. Kenapa? Karena dia butuh uang. Kenapa kerja lagi? Karena dia butuh uang gitu loh. Nah, Bapak Ibu, kita ingin pensiun kaya raya, kita sehat dan berdampak bagi sesama. Nah, itu yang saya inginkan. Bisa berdampak. Kenapa? Karena saya selama bekerja, saya selalu bilang juga ke tim saya. Teman-teman saya bilang, kalian bisa nggak banyak-banyak sedekah, memberi banyak kalau kita nggak mampu? Ya udah, kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan dengan cepat. Karena pada saat orang mengajukan kredit, dia berarti lagi butuh. Pada saat Anda kerjakan serius dengan cepat, berarti Anda sudah bantu orang berhasil, orang sukses mencapai tujuannya, mencapai impiannya. Nah, itu juga niatnya kan ibadah gitu loh ya. Nah, memiliki passive income minimal 100 per juta per bulan itu mimpi saya awal Bapak Ibu. Saya harus sampai bisa 100 juta sebulan. Kalau enggak, ya saya enggak ada apa ya, harus punya tujuan. Kenapa? Kalau saya punya tujuan segitu, berarti kerja saya juga harus beda dong dengan orang yang ingin mencapai 10 juta atau 5 juta. Kerjanya beda, Bapak Ibu. Nah, itu automatically alam semesta dan seluruh tubuh kita, energi dalam tubuh kita itu bekerja automatically pada saat kita punya tujuan. Itu langsung bergerak gitu loh, automatically. Oh iya ya, kalau saya pengen segini, berarti saya harus seperti apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tinggal di drawdown. Nah, dan alhamdulillahnya kita itu pengen kan namanya hidup kata Nabi kan hiduplah di zamannya. Nah, kebetulan zamannya sekarang kan zamannya AI ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan di Atomi sudah ada aplikasi, sudah mengikuti zamannya. Bisnis yang tidak punah itu di era AI saat ini gitu. Benar nggak? Itu yang saya inginkan gitu loh. Sehingga saya tidak ketinggalan zaman. Next. Nah, Bapak Ibu, apa sih checklist bisnis idaman kita sebelum memilih bisnis? Saya membuat checklist Bapak Ibu. Apa sih bisnis yang apa yang membuat orang banyak suka ya? Yaitu sebelumnya saya membuat bisnis yang ideal menurut saya harus apa produknya berdampak bagi banyak orang. Produk Atomi berdampak nggak? Berdampak Bapak Ibu, Alhamdulillah ya. Nah, cari orang-orang yang banyak banget butuh gitu loh. Nah, modalnya nggak ada kalau bisa. Modal kerja kecil, risikonya juga kecil. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Karena saya nggak punya uang gitu loh. Saya nggak mau bisnis yang gede-gede. Saya selama ini udah pernah ikut beberapa bisnis ratus-ratus juta sampai miliar-miliar. Ternyata ya begitu kalau kita nggak terjun di dalamnya, ya ya banyak orang yang cheating gitu ya di dalamnya. Jadi ketipu lah ya gitulah. Itulah mungkin kalau kita tidak terjun. Memberikan peace of mind, ya banyak sekali kita bisa bantu banyak orang di sini. Nah, cari bisnis yang relevan dengan era AI saat ini dan social commerce. Jadi kita mau punya komunitas-komunitas yang bagus gitu ya, yang positif dan mudah dipahami dan bisa scale up kapan saja. Dan ini yang saya inginkan. Ini kan bisnis-bisnis yang diinginkan banyak orang, Bapak Ibu. Kalau modal gede mah pasti banyak. Kita mau ikut bisnis apa yang modalnya besar banyak. Tapi kan kita nggak punya uang dan kita nggak mau ngambil risiko. Ikut trading, modal sekian, beratus-ratus juta. Banyak banget yang hilang kemarin termasuk
saya juga hilang ratusan juta. Nah, Bapak Ibu, ayo kita coba bagaimana kita lihat bahwa bisnis yang sedang kita jalanin ini tuh bisnis yang memang bisnis idaman gitu loh. Ini bisnis yang keren banget gitu. Next. Nah, ternyata Bapak Ibu, Atomi ini memenuhi semua checklist yang saya harapkan. Produknya berdampak besar bagi banyak orang. Bapak Ibu kebayang nggak sih kita punya produk absolute quality, absolute price? Kebayang nggak sih kita bisa beli produk sekelasnya Dior, sekelasnya SK2, sekelasnya L'Occitane, sekelasnya Lancome, sekelasnya apalagi banyak banget ya produk-produk Atomi. Nanti mungkin ada yang pergi ke Korea, sebentar lagi mereka bisa lihat. Tolong di videoin itu semua. Nah, kita bisa beli produk sekelasnya itu tapi dengan harga jauh lebih murah, lebih wajar. Jadi kebayang nggak saya happy banget bisa beli produk yang tadinya mungkin beli harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, sekarang kita bisa beli dengan harga ratusan ribu di Atomi. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Keren nggak? Keren banget ya. Nah itu yang Bapak Ibu bayangkan gitu loh. Kita bisa beli sikat gigi yang bagus banget, yang punya ada antibakteri, ada sertifikatnya gitu loh dari FDA, kebayang nggak sih? Nah, tapi dengan harga murah, 15 ribuan. Ya Allah, murah pisan gitu loh. Dan ini setiap kita beli, kita dapat poin. Dan kita bisa sharing ke orang. Banyak nggak orang yang tahu? Mungkin orang banyak yang nggak pakai karena memang nggak tahu manfaatnya. Jadi tugas kita adalah sharing. Produknya berdampak besar. Risikonya ada nggak sih di Atomi? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada risiko. Orang kita join gratis. Kita beli yang memang kita butuhkan. Kalau nggak kita butuhkan, ngapain beli Bapak Ibu? Pakailah yang dibutuhkan. Jadi adalah belanja bersama. Nah, sistemnya adil, adil banget di Atomi Bapak Ibu. Adil banget. Nah, kenapa? Kalau ada orang yang belanja di bawah, kita belanja di sini beda dengan di bisnis multi level lain ya. Itu kan berjenjang level. Kalau kita level sampai level 7 sampai level 9, saya belanja di level 10 nggak mungkin saya sebagai leader. Kenapa? Karena udah beda komisinya ke saya. Karena manusia tetap berpikir bahwa bisnis is bisnis. Kalau bisa cari yang menguntungkan kita dulu. Susah itu. Ya itu udah naluri kadang-kadang. Tapi di Atomi tidak membuat orang greedy, tidak membuat orang mikirkan diri sendiri. Tapi orang berpikir bagaimana kita bisa bantu banyak orang, automatically bantu diri kita sendiri. Makanya saya selalu bilang, Bu, kalau kita belanja niatin ibadah. Kebayang nggak kita belanja di kaki 1.000 level ke 1.000? Kadang saya belanja, saya suka tanya, kalau mau belanja itu tanyain deh ID-nya mana, karena sudah susah ngelihat apa jaringan lagi di bawah saya karena udah ribuan. Nah, kebayang nggak belanja di kaki level ke 1.001, semua orang yang kita apa dilewatin itu semua dapat poinnya sama. Kebayang nggak? Hanya kapan dia mau ambil itu sama dengan kayak dia menabung. Jadi niatin ibadah Bapak Ibu, kebayang nggak? Kita tuh kayak kita menabung apa positif gitu loh. Energi positif. Berarti setiap orang itu kita kasih ini nih, gua kasih tabungan, tabungan semua orang sampai ke level 00. Ini makanya saya bilang gila ini bisnis keren banget. Nggak ada goror. Karena orang jadi member atau tidak jadi member sama biayanya. Dan tidak ada pemaksaan di sini. Itulah yang hebatnya di Atomi. Itulah makanya kita ada sertifikat syariahnya. Kenapa? Nggak ada pemaksaan. Orang join gratis. Kalau Anda ingin jalanin, ya belanja. Kebayang nggak sih Bapak Ibu kalau kita punya apa ya, punya supermarket. Masa kita nggak tahu sih isi supermarket kita? Bener nggak? Kita punya supermarket gratis. Online ada di handphone kita. Ini keren banget gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu, ayo kita usahakan kita pakai produk apa saja yang Bapak Ibu kira-kira mampu, yang Bapak Ibu kira-kira orang banyak yang suka. Dan kita bisa sharing, bisa tawarkan. Karena pada saat kita pakai dan kita rasakan enak, kita sharingnya enak. Kita nggak berbohong ke orang, bener nggak? Nah, dan di Atomi relevan dengan zaman. Aplikasinya canggih banget, Bapak Ibu, keren banget. Saya belum pernah nemuin ikut bisnis gitu ya, jaringan yang apa ya on time saat itu orang belanja saat itu kita bisa lihat PV-nya Bapak Ibu saat itu juga kita bisa lihat berapa jumlah member kita dan kita bisa tahu ini yang belanja di mana di negara mana ini keren banget.
dan bisa berkembang tanpa batas di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi Atomi memenuhi semua kriteria itu. Jadi kita tuh bersyukur bahwa Atomi itu kita ada di dalamnya. Kebanyakan bisnis jaringan itu bagus, nggak ada produk yang jelek, semua bagus. Tapi biasanya harganya lebih mahal dibandingin harga di pasaran. Nah, di Atomi enggak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ingredient dari setiap produk, ya ampun, produk Atomi itu murah banget. Ya, saya nggak akan bahas itu karena bukan tempatnya. Saya cerita yang lain. Next. Nah, perbedaan Atomi dengan MLM lain yang tadi saya udah sampaikan, bergabung kita gratis. Nggak, orang bebas mau beli apa aja. Kalau di tempat lain diwajibkan harus beli sekian juta, sekian juta. Akhirnya orang nyari orang lagi karena untuk supaya uangnya balik, benar nggak? Kalau kita pakai, kita memang suka produknya. Tidak ada tutup poin. Nggak ada orang stres harus tutup-tutup poin. Tidak ada leveling. Jadi saya belanja dimanapun, semua orang dapat poinnya. Dan sistem selling point ini yang keren Bapak Ibu. Jadi semua orang bisa menjadi Imperial Master. Kenapa? Karena ada maksimal pendapatan 50 juta PV kiri, 50 juta PV kanan setiap hari. Nah, dibatasin kalau orang-orang di atas kita yang poinnya lebih dari 50 juta, wah, dia ya hangus. Berarti untuk keuntungan perusahaan ya untuk bagi-bagi ke kita. Nah, disinilah hebatnya. Jadi setiap orang yang jalanin di Atomi pasti bisa menghasilkan menjadi Imperial Master. Asal kita komitmen dan konsisten. Tidak ada overriding. Nah, ini yang hebatnya juga. Beda dengan bisnis multi level lainnya. Jadi, nggak ada tuh sekian level, oh nanti nggak ada naik lagi. Makanya di Atomi mah, orang kadang-kadang di bawah itu bantu untuk ke level atas. Level atas, semakin belanja harus gede. Di Atomi nggak ada Bapak Ibu. Ini keren banget. Next. Next, Vicky. Nah, jadi Bapak Ibu kunci sukses di Atomi setelah Bapak Ibu tahu tujuannya, kita harus punya tujuan dulu Bapak Ibu. Saya ingin jadi apa? Oh, 3 bulan ini saya ingin dapetin penghasilan dulu Bu Nenden. 5 juta dulu deh sebulan. Oh, 10 juta dulu deh sebulan gitu loh. Atau saya ingin jadi sales master Bapak Ibu. Oke. Nah, kita tinggal bahas bagaimana caranya menjadi sales master. Bukan menjadi sales master jadi-jadian, tapi Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Nah, hanya 2 hal Bapak Ibu, komitmen dan konsisten. Komitmen Bapak Ibu, oke saya mau Bu Nenden, saya pokoknya harus jadi sales master. Berapa bulan? 2 bulan, 1 bulan? Karena Bapak Ibu mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, tetap aja kadang-kadang kita kerjanya juga nanti 3 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu konsultasi, Bu, saya mau. Nah, berarti oh Bapak Ibu berarti harus cari ini nih, sharing harus ke berapa orang. Dan kita lakukan konsisten. Kayak saya lakukan konsisten. Pokoknya setiap hari saya harus keluar, saya harus menghubungi orang, saya harus nge-WA orang atau ngejapri orang, Bapak Ibu. Jadi ada sesuatu terus yang kita lakukan. Kenapa? Karena saya tahu saya punya tujuan. Saya ingin sukses. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita mau bisnis apa sih? Bisa mendapatkan 100 juta sebulan, coba deh. Nggak ada Bapak Ibu, kalau tanpa modal nggak ada, di bisnis apapun nggak ada. 100 juta sebulan, waduh modalnya bisa 10 kali lipat. Di Atomi bisa tanpa modal. Hanya modal apa? Investasi kita jalan, kita datang ke tempat pertemuan. Next. Jadi apa? Ini bisnis komitmen, bisnis konsisten, Bapak Ibu. Jadi apa sih aksi nyata yang harus kita lakukan? Pakai produknya. Bapak Ibu harus pakai produk. Nggak mungkin Bapak Ibu nggak pakai produk, tapi Bapak Ibu bisa sukses. Nggak ada. Jarang. Kalau saya ketemukan orang-orang sukses, semua pakai produk. Mau pakai koyo kek, mau pakai sikat gigi odol kek, mau pakai shampoo kek. Terserah Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu butuhkan di mana. Ya. Mau hemohim, mau pomegranate, mau ginseng, itu produk-produk the best gitu ya. Dan itu murah banget daripada harga sebelumnya. Nah, dan Bapak Ibu, kita harus datang ke pertemuan. Nggak ada tuh orang nggak datang ke pertemuan. Ah, Bu Nenden, saya mah nggak usah, saya udah tahu. Nggak bisa, Pak. Bapak Ibu harus datang selalu ke pertemuan. Karena di pertemuan itu kita pasti dapat ilmu-ilmu baru. Ya, nggak ada tuh orang datang, ah nggak udah deh, saya nggak ada orang yang datang, jadi saya nggak datang. Karena setiap datang ke pertemuan itu ngecas loh nggak? Kayak kita apa ya? Kayak kita bahwa kalau mau sukses, gimana kita nggak datang? Harus datang Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah menjadi leader, sudah banyak tim di kita harus datang ke pertemuan, kita harus buktikan, kita harus tunjukkan, kita harus menjadi role model, ya.
Kalau kita dilihat leader kita aja kayak gitu ya gimana timnya kita gitu loh. Jadi usahakan Bapak Ibu kita menjadi role model. Bahkan kita baru punya 2 orang saja, kita sudah menjadi leader buat 2 orang itu. Kita harus duplikasikan kepada 2 orang itu dan lakukan home party, sharing Bapak Ibu. Manusia itu kalau sudah menggunakan produk dan enak, pasti dia gatel pengen sharing. Kita aja suka sharing kalau ada kita lihat ke Indomaret beli telur misalkan. Telurnya murah banget nih lagi promo. Pasti kita bilang pulang-pulang. Lu mau beli telur di Indomaret lagi diskon. Bener nggak? Pasti tuh automatically kita ingin sharing. Itu karena sifat manusia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus lakukan ini. Nggak usah ada beban. Takut ditolak. Karena apa? Kita niatnya sharing, bukan mau jualan. Jalankan sistemnya. Pernah saya waktu itu diajak sama tim juga. Saya udah bilang sih kayaknya ini nggak mungkin deh. Ternyata di tempat yang begitu banyak dan gak ada yang ngedengerin, kayaknya mereka sibuk dengan acaranya, sehingga tapi karena kita niatnya mau sharing, ya saya sharing aja. Masalah dia tertarik atau enggak usah jadi beban, nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa, nggak apa-apa karena niat kita sharing, Bapak Ibu. Niat kita ibadah, saya mau sharing ada produk bagus, harganya murah. Sharing. Kalau orang itu memang ditunjuk sama Allah dia mau menjadi bareng-bareng mempunyai menjadi tim kita yang sama-sama sukses, pasti dia digerakkan hatinya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kita ini kan sama-sama kemarin kita baru bicara tentang visualisasi, afirmasi positif. Nah, kita lakukan afirmasi positif setiap hari. Terima kasih ya Allah, hari ini aku ketemu banyak leader-leader. Hari ini ketemu ketemu banyak konsumen-konsumen yang loyal. Terima kasih ya Allah. Itu lakukan setiap hari. Jadi apa? Terima kasih ya Allah hari ini saya bisa sharing ke banyak orang. Niatkan ibadah, kita ingin kasih sesuatu sharing produk yang bermanfaat bagi sesama. Just it, Bapak Ibu. Nggak usah jadi beban. Aduh, Bu Nenen, kenapa ya saya mah dari semua orang yang saya ajakin ditolak terus. Jangan mengeluh, Bapak Ibu, karena mengeluh itu adalah menjadi doa. Ucapan itu menjadi doa, ya. Apalagi kemarin yang udah ikut visualisasi sama saya pasti tahu banget. Ayo kita lakukan sesuatu yang positif, positif dan positif. Lepaskan energi negatif dalam tubuh kita. Kita terima, kita ikhlas, dan setelah itu kita minta ke Allah Maha Pencipta kita, alam semesta untuk melepaskannya. Mereka melepaskan, membuang energi negatif, kita ikhlaskan, kita ambillah langsung energi positif, ya. Supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan menghasilkan. Niatkanlah kalau kita sukses, kita ingin bantu orang, ingin banyak gitu Bapak Ibu, pasti Allah kasih jalannya. Pasti Allah kasih rezekinya. Kenapa? Karena duit yang kita pegang itu jangan kita diemin. Itu harus kita alirkan. Pada saat kita mengalirkan, Allah ngasih rezeki. Pada saat kita alirkan, Allah ngasih rezeki. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, duit kita hilang. Karena duit yang dialirkan itulah yang menjadi nilai ibadah buat kita di akhirat yang tadi kalau kita sambung dengan Kang Beni. Jalankan sistemnya. Di Atom itu udah enak banget. Sistemnya udah dikasih Bapak Ibu. Tinggal jalanin. Ya, keren banget. Dan lakukan duplikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau menurut Bapak Ibu ini bisnis bagus, lakukan duplikasi. Bapak Ibu cari 2 orang yang Bapak Ibu sama-sama punya visi yang sama. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah cari banyak. 2 orang itu Bapak Ibu pegang dan duplikasi ilmu yang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, ajakin leadernya. Bu, saya ini tolong dua orang ini bikin dia pinter. Bikin dia jalanin seperti yang seharusnya diatomi. Karena orang ini punya visi yang sama dengan kita. Dia ingin sukses. Bantu Bapak Ibu. Gak usah pusing banyak orang. 2 orang aja dulu kita lakukan duplikasi dengan benar. 2 orang itu insya Allah dia bisa mencari 2 orang lagi duplikasi Bapak Ibu. Dan kalau ada masalah Bapak Ibu konsultasi dengan mentor. Jangan pusing sendiri. Buat apa kita punya mentor? Buat apa kita punya upline? Buat apa kita banyak leader-leader kita yang sukses-sukses di Atomi Bapak Ibu? Harus jalan ya. Harus berani, harus ngajak, Bu, aku mau dong kayak waktu saya kerja, saya kalau ada masalah, Bu, aku mau ketemu, kenapa minta di coaching? Kenapa ya aku gini-gini, kenapa aku? Nah, itu cerita, itu pasti leader kita, bos kita juga suka. Leader kita juga sama di Atomi senang. Di Atomi kalau bisa ilmu saya 100%, saya bisa ngasih 105% deh Bapak Ibu semua. Nah, itu bedanya di kantor sama di Atomi. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak orang gagal di Atomi? Biasanya bukan karena sistemnya udah bagus banget. Buktinya banyak orang sukses, sudah banyak orang yang jadi imperial master di Cina malah
menjadi Imperial Master dalam 5 tahun. Itu keren banget Bapak Ibu. Tapi kenapa orang banyak yang gagal? Karena tidak punya tujuan yang kuat. Ingat Bapak Ibu, penting sekali. Di agama manapun saya belajar juga loh, abstract sense segala macam. Kita harus punya mimpi, harus punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan akan mudah berhenti ketika menghadapi tantangan. Betul. Sedikit penolakan udah berhenti bunuh dan saya mah nggak bisa. Saya udah ngajakin ini, saya udah ngajakin loh kemarin 5 orang, nggak ada yang mau datang. Baru 5, Bapak Ibu. Ingat nggak kemarin waktu dengan Pak Liman? Berapa orang sih penduduk Jawa Barat? 50 juta Jawa Barat. Berapa orang orang Bandung? 5 juta. Sekarang orang Bandung paling berapa ribu? Baru 10 ribu paling banyak ya. Kayaknya nggak nyampe tuh yang udah join 10 ribu di Bandung. Waktu saya presentasi aja dengan Bu Dokter Gemma, waktu untuk kaji, belum ada yang tahu. Saya bilang ada yang udah tahu Atomi? Nggak ada dong yang tahu Atomi. Ada 20 orang lebih itu yang hadir. Nggak ada yang tahu Atomi, Bapak Ibu. Berarti kesempatan kita itu masih besar. Kita sharing tugas kita sharing. Nggak usah Bapak berpikir, aduh susah Bu Nenen kan kadang-kadang Atomi itu katanya mahal. Kata siapa? Produk sikat gigi kita murah banget. Odol kita murah. Apalagi ya? Vitamin C kita murah, asal Bapak Ibu kuasain. Bapak Ibu kuasain 5 aja produk atau kalau bisa 10 ya kata Pak Joni usahakan 10. Tapi kalau saya bilang 5 produk aja Bapak Ibu kuasain dengan benar itu, belajar kalau bisa panggil leadernya, upline-nya saya mau role play tentang produk ini. Saya mau demo tentang produk ini. Ya udah, nanti kita bahas tentang demo-demo. 10 produk kita akan demokan supaya Bapak Ibu tinggal milih mana yang Bapak Ibu mau jalanin yang Bapak Ibu mau kuasain. Karena ternyata gila produk Atomi itu keren banget. Sedikit kesibukan kita berhenti. Aduh aku sibuk banget kayaknya aku nggak bisa. Aku gini jadi aku nggak jalanin. Dan tidak ada sharing sama sekali karena kesibukan. Padahal di antara kesibukan itu kalau Bapak Ibu punya komitmen Bapak Ibu mengasih waktu buat Atomi berapa jam aja. Sehari asal komitmen. Saya sedang sibuk Bu Nenden tapi saya mau komit 2 jam 3 jam untuk Atomi. 2 jam itu Bapak Ibu serius. Oh, WA teman-teman. Setelah itu jalanin. Kalau saya minimal banget 5 jam saya kasih waktu untuk Atomi. Kenapa? Karena saya punya keinginan untuk sukses Bapak Ibu. Saya nggak mau 5 tahun, 10 tahun saya hidup saya gini-gini aja. Saya tidak mau seperti itu. Saya nggak mau membuat orang susah. Saya nggak mau bikin keluarga saya susah. Saya nggak mau nyusahin orang lain. Dan saya nggak mau tuanya saya susah. Dan saya juga nggak mau saya sakit-sakitan dalam keadaan tua. Aduh, nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan kalau meninggal ya udah pada saat sujud. Nah, Bapak Ibu tidak konsisten. Nah, itu seperti kadang semangat, kadang hilang, kadang aktif, kadang enggak, kadang tidak terlihat. Bisnis dengan jalan tidak konsisten, sulit berkembang, Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita harus konsisten dan tidak menjalankan sistem-sistemnya dan benar juga nggak bisa. Atomi sangat sederhana, Bapak Ibu. Pakai produknya. Apalagi aku yakin di sini sudah pada pakai semua. Datang ke setiap pertemuan Bapak Ibu. Walau cuma sejam 2 jam Bapak Ibu pulang, tapi itu udah ngecas hati kita. Oh iya ya, Atomi itu ternyata gini ya. Kadang-kadang kita lagi down, kalau kita ketemu, kita tuh jadi semangat lagi Bapak Ibu. Saya aja kalau nggak datang ke SA sekali aja kayaknya saya punya perasaan bersalah loh. Saya sebagai leader, saya harus menunjukkan, saya harus menjadi role model apapun saya. Sampai kadang-kadang keinginan, kebutuhan saya, keluarga, saya tinggalin dulu. Saya bilang sama anak saya, ibu lagi mau untuk sukses. Jadi ibu minta waktunya. Nanti kalau udah sukses kita jalan bareng. Kita mau keluar negeri, mau kemana, dengan bisa. Tapi dalam pikiran saya keluar negeri, saya sekalian bangun sistem, Bapak Ibu. Bangun aset. Kebayang nggak? Hebat nggak? Hebatnya itu di Atomi. Jadi kita punya waktu, kita punya uang. Nah, kalau kerja, kita nggak punya waktu, punya uang. Tapi setelah pensiun, kadang-kadang uangnya nggak ada karena habis, Bapak Ibu. Habis sama cicilan deh semua orang karyawan tuh. Bener nggak? Di sini ada yang udah jadi karyawan, bener nggak? Jadi karyawan tuh kita kayak punya, kita harus kerja terus karena udah habis dengan cicilan uang kita. Pada saat pensiun kita pusing. Makanya alhamdulillah saya ditemukan Atomi, saya serius. Kenapa? Karena saya tahu saya punya mimpi, saya akan dapat passive income, pasti dapat passive income dan saya sudah rasakan passive income-nya, Bang. Apakah saya dengan mudah? Enggak, Bapak Ibu. Waktu pertama saya jalanin di Atomi, saya benar-benar disujud, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau emang ini bisnis bagus buat saya, tunjukkan ya Allah apa yang harus saya lakukan. Saya akan jalankan dan tunjukkan saya bisa dapat penghasilan sama dengan gaji saya 1 bulan. Ya Allah, saya akan keluar dari pekerjaan saya. Sampai saya beranikan seperti itu, Bapak Ibu. Karena saya tahu.
Jadi karyawan tuh nggak akan kaya kecuali korupsi, Bapak Ibu. Nah, ya, begitulah jadi Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, mari di Atomi itu kita bisa kaya raya, kita bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Tujuan kita kaya raya bukan untuk show, tapi untuk lebih bisa bermanfaat, bisa berbagi ke banyak orang, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Semakin kita naik, pasti semakin banyak orang SM kita, semakin banyak orang yang bisa menghasilkan uang di situ. Ya, Bapak Ibu, duplikasi jangan lupa. Next, next. Duplikasi, duplikasi. Ini saya ingetin bahwa leader kita sudah ngasih Bapak Ibu prom-promnya semua cara menjalankan ini keren banget. Di sini Bapak Ibu saya ingetin lagi dari awal. Pertama sekali kita bisa by WA. Kalau kita nggak bisa keluar kita bisa by WA. Ingat Bapak Ibu, sharing aja, sharing produk orang pasti bisa tahu nanti. Ini lagi bulan puasa. Ada produk yang bagus loh untuk puasa. Orang suka mah, kembung, bisnis, vitamin C, coenzyme, puerti, psyllium khas itu banyak banget orang Apa butuh. di mana sih? Nah, orang Apa di tahu, mana sih? pengen tahu kita bisa sharing juga. Kita Nelpon ini. kirimlah apa webinar glowing rich, resistensi insulin, sin apa sindrom banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita sindrom menopause ya Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan. Jangan lupa ilmu-ilmu yang itu diingat kembali Bapak Ibu. Saya ingatin. Nah, terus kita bisa sharing. Bapak Ibu suka nggak? Suka kebas-kebas nggak? Saya udah WA sama nasabah aku kemarin. Bu, padahal dia nge-WA saya karena dia minta tolong mau nanyain kredit. Masih ada yang nanyain kredit ke saya. Saya bilang tolong dong Bu Denden, ya udah saya tinggal ngubungin. Saya bilang Bu, selama ini bagaimana sehat? Ibu suka kebas-kebas nggak? Iya Neng, saya tuh suka gini Neng, gini. Ya udah nanti ketemu mas saya ya. Saya bilang karena saya juga ya udah nanti kita ketemu ya Bu. Saya tuh sekarang lagi jadi edukator kesehatan. Saya bilang saya ingin ibu sehat. Nanti saya sharing ke ibu ya. Oke, ya udah ditunggu ya Neng. Coba kebayang nggak sih? Asal kita gitu gitu loh. Orang pasti kalau kita bilang saya sebagai edukator kesehatan Bu sekarang, alhamdulillah sih. Saya senang aja pengen sharing ke ibu. Ibu suka kebas-kebas nggak tangannya? Suka kesemutan nggak kakinya? Iya Neng suka. Ya udah nanti ketemu sama saya ya Bu. Saya lagi cari waktu untuk ketemu dia. Nah, Bapak Ibu, jadi dimanapun kapanpun kita bisa gitu loh. Apalagi kalau kita sering jalan keluar kota, wah pasti banyak ketemu orang, banyak ketemu orang nggak kita kenal di tempat travel di apa. Saya tuh kalau ketemu orang siapapun, saya gatel kalau nggak bicara. Pasti saya cari cara bagaimana saya bisa say hello sama sebelah. Paling nggak gini, halo Pak, apa kabar? Bapak mau kemana? Oh mau ke sini. Oh iya sama saya juga. Nah gitulah. Pokoknya kita harus apa ya? Harus someah Bapak Ibu kota orang Sunda gitu ya. Jangan kagok, jangan diam sepanjang jalan. Saya nggak bisa tuh sepanjang jalan ke sebelah saya diam-diaman tuh nggak bisa. Nah, terus apa? Kita bisa kirim lagi video-video e-flyer pemancing. Apapun bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu, setelah ini orang itu tertarik, kita lakukan, kita ajak ke home party. Home party kemarin malah diajakin sama Pak Liman kan bagaimana cara mengundang, bagaimana cara supaya orang itu khawatir. Kita sudah diajarin semua. Nanti mungkin kita akan ulang di di EC. Makanya nanti mulai setelah Lebaran ini setiap klaster, setiap tim itu ada jadwalnya. Nah, kita harus kuatkan lagi ilmu yang sudah dikasih sama Pak Liman. Ini nih sebetulnya keren banget. Masalah Bapak Ibu mau aktif di medsos atau enggak itu silahkan. Tapi nggak apa-apa sekali-sekali kita share juga. Nanti saya akan bikin-bikin podcast ya untuk beberapa ibu-ibu ini. Atau nanti siapapun teman-teman itu bisa. Kalau nggak bisa Bun ini saya kok nggak bisa. Ya udah kita bikin podcast gitu loh. Antara siapa teman dengan teman gitu ya kita bisa lakukan. Ayo Bapak Ibu nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu. Jalankan dengan konsisten. Kenapa kita nggak jalan? Orang tim lain jalan. Saya lihat tim lain gila ya. Tim lain bisa jalan gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Kita mungkin fokus saat ini untuk ibadah ya. Karena di bulan Ramadan ini kita harus manfaatkan semaksimal mungkin dalam 5 hari ini Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu setelah itu kita Lebaran. Ibadah bukan kita tinggalin ya. Tetap aja kita lakukan apa ya ibadah-ibadah yang sudah menjadi kewajiban kita lakukan gitulah. Tapi Bapak Ibu, apakah jalan di Atomi bukan ibadah? Ibadah Bapak Ibu, karena bukan cuma sholat aja, kita itu harus bermanfaat bagi sama, kita harus sedekah. Nah, itulah makanya saya bilang setiap kita belanja niatin sedekah. Next, jadi lakukan Bapak Ibu home party harus. Jadi makanya setiap hari kita harus cari orang baru. Nah, kalau cari orang baru, pasti orang itu punya daftar nama. Ayo Bu,
Ibu bagaimana caranya ibu supaya pairing perdana? Yuk cari orang mana. Nah, cari dia pairing. Jadi dia tahu, oh begini ya cara presentasi ke orang. Oh begini. Sehingga orang tuh jadi pinter. Nah kita bikin pinter. Nah Bapak Ibu kebayang nggak sih komisi di Atomi ini? Kalau Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu jangan lihat dari awal. Memang di Atomi itu beratnya itu awal. Pada saat mau jadi SM itulah yang terberat kata saya. Tapi setelah itu Bapak Ibu, Ibu udah enak tinggal Bapak Ibu maintain tim di bawah Bapak Ibu, bikin dia pinter, bikin dia datang ke pertemuan. Apa yang dia tidak mengerti kita ajarin. Kalau kita tidak bisa ngajarin, ajak lagi upline kita di atasnya untuk bantu ngajarin Bapak Ibu. Nah, kita lakukan duplikasi. Kebayang nggak Bapak Ibu? Komisi kita sehari bisa sampai 400 juta loh. Per hari. Maksimal income kita bisa sampai segitu. Itu untuk satu bonus Bapak Ibu. Jadi kebayang nggak sih? Kebayang nggak masa depan kita tuh sudah kebayang gitu loh. Makanya kebayang Mr. Jedik gitu ya, seorang supir Grab bisa menghasilkan sampai 400 juta paling sedikit sebulan, 500 juta sebulan gitu ya yang dia terima. Sampai 800 juta itu kan keren banget gitu loh ya. Coba kalau dia tidak jalanin, dia kerja, nggak mungkin dia dapat segini dalam waktu 7 tahun. Ya nggak? Nah, Bapak Ibu, dia bisa, kita juga bisa. Apalagi kita bukan apa seorang supir Grab, apalagi kita mungkin bekas karyawan, apalagi kita profesi, punya profesi, pasti teman-teman kita lebih percaya lagi mungkin sama kita gitu loh. Betapa sulitnya mungkin dia lebih nawarin kan ke teman-temannya. Nah, kita lebih gampang, lebih banyak orang yang percaya sama kita. Ayo kita jalanin bareng-bareng. Kita saling mengingatkan Bapak Ibu. Kita punya tujuan yang bagus, mengingatkan ibadah. Kita bisa berbagi buat sesama. Ya, next. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa sukses segitu? Bapak Ibu bayangkan, saya nggak mau berpikir Bapak Ibu nyari banyak setiap hari nyari 2 orang, 3 hari. Saya pernah ilustrasikan dalam waktu 3 hari Bapak Ibu nyari 2 orang. Dan setiap orang itu juga dia nyari dua. Jadi setiap orang yang kita cari, kita bilang, susah nggak? Enak nggak? Bisa nggak Ibu dari orang dua? Bisa, oke? Dalam 3 hari Bapak Ibu ajak timnya ke tempat saya. Nah, saya cuman ilustrasikan di sini Bapak Ibu, bayangkan setiap orang hanya melakukan hal sederhana. Hanya Bapak Ibu sharing ke 2 orang saja. Kebayang nggak sih? Setiap bulan Bapak Ibu hanya sharing ke 2 orang. Bukan 10 orang, bukan 20 orang. Hanya 2 orang. Masa Bapak Ibu nggak bisa lakukan? Coba Bapak Ibu lakukan. Komitmen konsisten. 2 orang setiap bulan ada yang join di tempatnya Bapak Ibu. Sharing ke 2 orang, masa dia nggak bisa join sih? Apalagi dia lihat vitamin C-nya kita bagus, odolnya kita bagus, sikat giginya kita bagus. Nggak ada sampai saat ini belum ada yang bisa nyaingin sikat gigi kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita duplikasi dia nyari dalam waktu setiap bulan, bulan pertama dapat 2 orang, Bapak Ibu. Bulan kedua dapat 4 orang, bulan ketiga 8 orang, bulan keempat 16 orang. Ini kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu dalam 3 tahun. Jika sistem duplikasi ini kita berjalan, total jaringan kita bisa capai 8 juta orang. Keren gak sih Bapak Ibu? Gila ya. Saya nggak minta dalam waktu 3 hari. Waktu saya bikin duplikasi satu, apa setiap orang cari dua, dalam 3 hari dua, 3 hari dua, dalam 1 bulan Anda sudah bisa jadi SM. Tapi kalau Bapak Ibu cuma nyari 2 orang saja dalam 1 bulan, dan dalam 1 bulan itu Bapak Ibu pintarkan 2 orang itu, kalau nggak bisa ajak upline-nya untuk bisa memintarkan 2 orang ini, dan dia juga bisa menduplikasi kedua orang, ajarin cara belanja, ajarin cara registrasi, ajarin cara lihat aplikasi, just just it, dan dia belanja apapun. Dia belanja 10.000 aja kok. Pasti banyak orang. Siapa sekarang banyak banget pengangguran di Jawa Barat itu tertinggi katanya. Ya ampun Bapak Ibu, berarti kesempatan kita itu besar banget kalau niat kita ibadah. Ya. Nah, next. Jadi bisa nggak Bapak Ibu jalanin? Ayo Bapak Ibu jawab, bisa nggak? Cari dan sharing kedua orang setiap bulan. Bisa nggak Bapak Bisa, Ibu? bisa Bisa? Bu. Bisa Harus dong. bisa. Bisa ya Bapak Bisa, Ibu. Ayo, harus bisa. harus Harus bisa. sebarang. Sharing. Coba sekarang pikirkan Bapak Ibu. Sharing kedua orang setiap bulan. Dan Bapak Ibu ajarkan kedua orang yang Ibu Bapak pegang. Yang punya visi yang sama. Yang dia memang mau jalankan bisnisnya. Mau sebagai partner. Ya, karena di Atom itu kan ada dua ya. Sebagai distributor, sebagai konsumen.
Kalau orang yang hanya sebagai konsumen ya jangan dipaksa, biarkan aja itu mah tambahan bonus buat kita. Kan lumayan dia belanja, kita dapat PV. Jangan dipaksain untuk jadi partner. Jangan kalau emang dia saya nggak mau, saya mau konsumen aja. Biarin. Suatu saat dia kalau kakinya udah banyak pasti dia mau jalanin. Seperti saya waktu itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Semua orang pasti mungkin jalan. Nggak ada orang yang nggak mau punya duit lah 100 juta sebulan. Ya, direksi yang punya duit segitu, 100 juta sebulan. Tapi pekerjaannya juga seabrek, tanggung jawab seabrek, stresnya seabrek, Bapak Ibu. Kita mah nggak stres. Semakin tinggi, semakin enak. Semakin kita sharing, semakin kita bisa terus membangun energi. Kita bisa bangun, niatin ibadah, mau bikin rumah Conti Jompo kayak mau bikin rumah singgah, itu cita-cita saya mau bikin masjid, apapun lah. Setiap orang punya mimpi, Bapak Ibu. Insya Allah kalau mimpi kita bagus, tujuan kita bagus, Allah pasti ngasih jalan. Nah, Bapak Ibu harus punya kejar untuk jadi SM, Bapak Ibu. Setiap orang kenapa untuk menjadi Imperial Master, itu syaratnya adalah menjadi SM. Kalau Bapak Ibu gini-gini terus, gimana mau maju? Harus makanya dengan cari dua aja tadi, dalam waktu 3 tahun, 8 juta, Bapak Ibu, gila keren nggak? Susah nggak sih nyari 2,5 juta kiri 2,5 juta kanan? Enggak, karena Mister Hong waktu itu kaki kirinya kalau nggak salah 4,8 juta, kaki kanannya 5 juta sekian. Setiap bulan 1,8 M. Minimal banget mungkin 1 miliar dia dapat Bapak Ibu. Itu hanya 5 juta kiri, 5 juta kanan. Nggak nyampe kali ya sebelahnya 5 juta. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak? Dengan 5 juta aja dia sudah jadi Imperial Master. Kalau ini duplikasi kita jalanin setiap orang nyari dua, dua itu kita bikin pinter, nggak usah cari 10, Bapak Ibu pusing, dua aja, tapi kita bikin pinter dua orang itu. Bapak Ibu siapa dua orang? Kasih tahu saya, Bu Nenda ini saya punya dua orang, tolong kita bikin pinter dua orang ini. Sambil kita juga belajar, jangan kita suruh, tapi kita sendiri nggak ngerti ya Bapak Ibu, kita sendiri harus belajar. Baca CH Atomi, sering-sering nonton video apa semangat. Kalau kita bisa datang ya udah nonton aja di CH Atomi. Video-video banyak banget Bapak Ibu. Banyak banget itu sharing-sharing yang membuat saya kalau saya lagi ngedown, saya nonton aja CH Atomi siapa ya yang bicara. Banyak banget pembicara-pembicara kita yang bagus gitu. Apalagi kalau pembicaranya Mister Pak. Itu bener-bener ngebooster apa ya energi kita, semangat kita. Nah, Bapak Ibu, untuk jadi SM itu nggak susah. Bapak Ibu harus nyari orang di bawah kita 4 yang jadi business agent. Business agent tuh apa? Pairing 2 kali. Berarti Bapak Ibu bantu siapa ya yang kira-kira nih bulan ini yang bisa pairing. Kita bantu kejar supaya dia juga kejar pairing. Ayo Bu, Ibu cari teman siapa yuk baru Ibu pairing. Ibu dapat duit. Pasti dia senang tertarik. Nah, cari 4 orang yang jadi business agent di kiri, 4 orang di business agent di kanan dalam satu cycle. Dalam 1 bulan berarti Bapak Ibu cari 4 business agent. Dan masing-masing itu kan nanti si business agent juga akan mencari dong di bawahnya business agent. Jadi nggak usah terlalu pusing kita sendiri yang mencari, bukan. Tapi kita kerja tim di sini Bapak Ibu, kerja tim. Ya, tapi untuk awal susah nggak? Benar berat. Kenapa? Karena kita harus nyari orang, kita harus sharing. Coba 300 nama itu Bapak Ibu lihat lagi. Masih banyak orang-orang dari 300 nama itu yang mungkin mereka kemarin belum mau, mungkin belum punya duit, kita bisa sharing ulang. Atau tim-tim kita. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau kita terus, makanya saya ajarin kita sama-sama afirmasi positif setiap hari, insya Allah, Allah kasih jalan. Allah kasih jalan ketemu orang-orang yang memang cari, pengen dapat duit. Orang-orang yang pengen punya penghasilan. Orang-orang yang pengen sehat. Banyak banget Bapak Ibu. Orang-orang yang pengen punya bisnis gitu loh. Apa sih bedanya bisnis di Atomi dengan afiliator? Sekarang banyak banget kan orang-orang ditawarin jadi afiliator. Kan komisinya kecil loh, cuma 10%, 20% mungkin paling gede. Di Atomi itu gede banget, 35% loh komisi kita. Dari setiap kita belanja, 35% yang di-sharingin yang masuk ke kita. Itu gede banget Bapak Ibu, nggak ada bisnis yang segitu, nggak ada. Nggak ada. Tapi di kita 35% Bapak Ibu yang disaringin loh sama Mr. Park itu keren banget. Bener-bener emang niat dia berbagi Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu dari sekarang Bapak Ibu harus punya mimpi, harus punya tujuan. Saya mau jadi SM. Tulis tuh di kertas, di buku. Saya mau jadi SM kapan? Energi positif nanti langsung ya Allah saya ingin jadi SM.
Bantu saya ya Allah, terima kasih ya Allah. Setiap hari saya ketemu banyak leader-leader, setiap hari saya ketemu orang-orang yang ingin sukses, setiap hari saya ketemu orang-orang yang pengen sehat, yang peduli kesehatan, yang peduli kecantikan, yang peduli banyak orang yang bisa kita bantu Bapak Ibu. Saya mungkin kalau udah sukses juga saya ingin bantu banyak banget orang yang butuh hemohim soalnya. Apa yayasan cancer, anak-anak, banyak banget yang putus sekolah, banyak banget Bapak Ibu. Ternyata ya hidup kita ini belum apa-apanya gitu loh. Tapi kalau kita sendiri susah, gimana kita mau bantu orang? Benar nggak sih? Susah karena gitu. Nah, makanya Bapak Ibu kita harus punya mimpi, insya Allah diwujudkan sama Allah. Next. Nah, ayo Bapak Ibu kita kejar sukses tur ke Cina. September kita berangkat bareng-bareng Bapak Ibu. Untuk yang mau jadi SM hanya 2 kali dalam 6 periode, 6 cycle, Bapak Ibu dikasih waktu 2 kali jadi SM. Bapak Ibu bisa jadi ke sukses tur ke Cina. Bukan masalah turnya Bapak Ibu. Masalah berarti apa? Kita dapat SM-nya, kita dapat duit, dan kita dapat rewardnya. Dan kita juga bisa jadi role model buat tim kita. Oh iya ya, berarti bener ya si ibu Nenden teh jalan. Oh, berarti bener dia dapat. Oh, berarti bener Enang di Atomi teh ada duitnya. Oh, bener jalan di Atomi tuh. Itu yang Bapak Ibu harus camkan gitu loh. Saya mah nggak mau takut Bu Nenden. Ya nggak apa-apa, kalaupun kita udah sukses, terus kita nggak pergi nggak apa-apa kalau kita nggak bisa. Tapi kita sudah punya reward bahwa kita tuh sukses. Itu pride buat kita Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini tuh waktu saya pergi ke Korea di Sukses Academy Korea, manjada wajada. Kalau kita berhasil-hasil bersungguh-sungguh ngejalanin pasti akan berhasil Bapak Ibu. Ya, ayo kita memang harus bersungguh-sungguh sampai bisa berhasil dapetin 1 miliar sebulan. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada 16 orang yang tercapai. Berarti benar nggak? Dan itu orang-orang zaman dulu yang jalannya mungkin caranya masih manual. Kita sekarang malah udah diajarin cara-cara yang lebih keren dan kita lebih pintar mungkin dari mereka Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita. Ilmu 3 pilar kita udah canggih. Ilmu beauty class kita udah diajarin juga sama Bu Silvi. Jadi Bapak Ibu benar nggak? Jadi kita tuh apa yang kita nggak bisa? Tinggal kita berani sharing. Ya, sharing. Ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kekuatan atomi itu di sistem. Jadi sistem atomi buat basisnya mudah dipahami, mudah diajarkan, mudah diduplikasi. Susah nggak sih sistem di atomi? Enggak. Ada yang bilang susah? Bapak Ibu, di atomi susah nggak sih? Bapak Ibu susah nggak di atomi? Ini aku pengen tahu nih. Enggak lah. Enggak Enggak. kan, tinggal kita jalanin aja, kita sharing. Iya. Jangan salah sharing. Kita kalau susah orang tuh nggak punya duit ya jangan dipaksain beli hemohim. Beli apa? Vitamin B kompleks, Bapak Ibu. Karena untuk kebas-kebas itu vitamin B kompleks. Jadi saya kalau ketemu orang nggak punya duit, dia nggak mau, aduh hemohim mahal ya, aduh pahit ya nggak enak, kasih vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks Atomi the best. Ya, ada biotinnya, ada asam folatnya selain B1 sampai B12. Oke, next. Makanya Bapak Ibu kita harus menguasai produk. Jadi apapun kita orang ngomong apa, oh kita bisa tahu jawabannya. Orang ngomong apa, oh kita tahu. Kalau ada orang bilang, enggak saya multi level. Emang kenapa dengan multi level Bu? Emang masalahnya dengan multi level apa? Iya kan multi level mah suka suruh belanja-belanja. Di Atomi enggak. Iya, biasanya di multi level mahal, di Atomi justru murah banget. Kita bisa kasih pembanding-pembanding ya. Jadi Bapak Ibu, bayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Bapak Ibu mau jadi apa? Mau gini-gini terus? Mau begini-begini terus atau Bapak Ibu mau jalan? Bapak Ibu mau jadi penonton? Mau jadi orang yang hanya nyoba-nyoba? Saya coba-coba deh, coba datang sekali-sekali, coba jalanin, coba enggak gitu. Ya udah nggak akan berhasil Bapak Ibu cuman coba-coba. Atau Bapak Ibu mau punya visi, jalanin konsisten, punya komitmen, pasti berhasil. 5 tahun, 10 tahun ke depan nggak mungkin Bapak Ibu nggak dapat duit 100 juta minimal lah dapat, nggak ada. Pak Joni kasih dia aja 250 juta sebulan, bener nggak? Dalam waktu 8 tahun. Tapi waktu itu kan waktu dia join, Atomi belum masuk ke Indonesia. Dia masih belanja lewat Singapura. Bener nggak? Tapi kita udah enak banget, beda banget dari zamannya dia dulu. Dia bisa sukses. Kita bisa sukses juga Bapak Ibu. Jadi kita konsisten, jika kita konsisten Bapak Ibu, jaringan kita pasti akan berkembang. Pasti itu, hukumnya pasti. Banyak orang terbantu, niatin aja ibadah. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, ajak upline-nya Bapak Ibu. Usahakan setiap hari sharing. Penghasilan tuh pasti ngikutin.
Allah juga nggak akan ngasih ujian bertubi-tubi Bapak Ibu, tapi Allah pasti kasih ujian. Kalau Bapak Ibu dapat penolakan, itu adalah ujian dari Allah. Kita tuh siap nggak sih untuk jadi orang kaya? Kita siap nggak jadi orang sukses? Karena kalau kita nggak dikasih tolakan, kita nggak dikasih hambatan, takutnya kita sombong. Kita merasa hebat. Wah, gata gue tuh hebat ya. Enggak, Bapak Ibu, enggak ada, semua itu atas izin Allah. Itu yang saya rasakan. Emang saya nggak pernah ditolak? Pernah, sering banget saya ditolak, dicuekin juga pernah kok. Waktu kemarin saya presentasi, inget nggak? Di sini ada Bu Riri nggak? Oh, Pak Beni, kita presentasi dicuekin ya Pak Beni. Tapi kita cuek-cuek aja, ketawa aja, biarin aja karena mereka tidak tahu betapa hebatnya bisnis Atomi, betapa bagusnya bisnis Atomi saat ini belum ada bisnis sehebat di Atomi. Kalau saya lihat, semua produk mahal saya lihat Bapak Ibu, ya sampai kopi aja harganya 12.500 satu. Punya kita berapa? 2 ribuan satunya. Bener? Apalagi kalau kita beli yang 200 piece ya. Bener nggak? Ih keren banget ya Atomi itu. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Orang beli kopi aja, makanya kemarin saya dapat info dari Pak Joni, itu ada timnya di Sulawesi yang beli kopi sampai hampir 10.000 piece, tapi di Atomi nggak sedia 10.000 piece, jadi hanya berapa ribu piece orang yang punya koperasi. Kenapa? Karena di setiap bulan orang yang beli kopi di koperasinya dia tuh ribuan, karena dia punya pegawainya, karyawannya, anggotanya 10.000 guys. Jadi kalau kita minta terus sama Allah, siapa tahu kita akan diketemukan. Kata Allah, "Teh, ini kasihan banget ya si Bu Nenen. Oh, ini kasihan banget nih ya Bu Tati jalan terus. Kasihan banget nih ya Bu Reni jalan terus. Saya kasih ketemu deh sama orang ini. Ting, tiba-tiba kita ketemu sama orang. Gak ada apapun tanpa izin Allah. Daun jatuh aja itu atas izin Allah, Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin kita ketemu orang itu atas izin Allah. Bapak Ibu pun ketemu sama saya atas izin Allah, bukan bukan ujuk-ujuk ketemu, karena kalau bukan karena Allah kita juga nggak bisa ketemu Bapak Ibu. Nah, jadi kita yakinin apapun atas izin Allah. Kita bisa di sini ketemu itu atas izin Allah Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, jangan mau 5 sampai 10 tahun ke depan kita begini-begini aja. Kita harus berubah, kita harus bisa bermanfaat, kita harus pikirkan keluarga kita supaya kita bisa membantu keluarga kita. Banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan kita, Bapak Ibu. Next. Jadi, Bapak Ibu, action. All Ya. action. Atomi bukan bisnis yang sulit, tapi bisnis yang menghargai orang yang tidak berhenti menjalankan. Konsisten, jalan terus, percaya sama saya. Pasti berhasil, Bapak Ibu. Pasti berhasil. Jangan mengeluh, jalan terus. Karena nggak ada orang sukses itu tanpa cobaan. Pasti diuji sama Allah. Jadi saya kalau ada tolak, ya Allah, terima kasih penolakan ini jadi membuat saya lebih kuat. Orang-orang sukses rata-rata adalah orang yang susah, Bapak Ibu. Sok, Bapak Ibu lihat. Kenapa? Karena dia punya tekad yang kuat. Saya harus sukses, saya harus bisa buktikan ke orang-orang saya berhasil. Nah itu Bapak Ibu, mungkin kalau kita orang-orang kaya, mungkin ya Bapak Ibu di sini orang kaya semua, nggak butuh duit kali ya, sehingga nyantai aja, sudah ada di zona nyaman. Orang mau sukses harus keluar dari zona nyaman. Tidak bisa hidup seperti biasanya, tidak bisa menjalankan seperti yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Harus berubah. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak berubah, Bapak Ibu nggak akan sukses. Karena akan begini-begini aja jalannya. Karena kita harus merubah jalan. Oh, jalan saya seperti ini, nggak jalan. Oh, berarti saya cari jalan lain dong. Ingat nggak Bapak Ibu? Video yang diliatin sama Paliman. Ada satu bola, ada dua bola. Yang satu jalannya lurus, yang satu jalannya bergelombang. Mana yang lebih cepat nyampe? Ayo, ingat. Gelombang. Yang mana yang lebih cepat nyampe? Yang Yang bergelombang. bergelombang. Nah, bergelombang. Berarti Bergelombang. orang yang sering ditolak, orang yang sering dapat kena hambatan, dia yang sukses. Karena dia akan lebih kuat. Kuat, lebih fight gitu loh. Wah, udah biasa lah ditolak. Baru 3 orang, baru 10 orang. Saya masih punya daftar nama 300 orang. Kayak gitu Bapak Ibu, harus begitu. Allah akan senang dan Allah kasih, oke, saya kasih Anda sudah bisa sukses. Karena Anda pasti Jalan berikut. tawaduk gitu. Next, Vicky. Nah, Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini membuka wawasan buat Ibu Bapak Ibu semua. Ayo kita jalanin bareng-bareng. Kita sukses bersama, niatkan ibadah Bapak Ibu. Kalau saya punya kesalahan, saya minta maaf. Karena nggak ada manusia itu tidak luput dari salah, Bapak Ibu. Bener nggak? Ya, karena kita mau Lebaran, saya juga mau ucapkan karena ini kan kita udah terakhir ya.
Sabtu lagi depan kita sudah Lebaran. Kamis sama Jumat ya kita Lebaran ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Siapa tahu saya punya salah, saya minta maaf Bapak Ibu. Ayo kita jalanin setelah eh apa Lebaran ini. Ayo kita datang ke EC, nanti kita ngadain halal bihalal mungkin ya. Dan kita setiap hari, ayo kita jalanin komitmen kita per tim jalankan setiap hari. Kemarin sudah ada diatur per timnya. Jadi kita bisa sharing terus setiap hari sehingga orang kalau ada yang mau datang teh, oh iya datang ke EC ini tiap hari ada. Nah, nggak usah takut hari ini kosong, besok kosong, lusa kosong, tapi nanti akan pasti rame. Allah kasih rezekinya pasti itu mah. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu sebelum saya tutup, ini ada testimoni dari Pak Ahmad Adani. Silakan Pak Ahmad Dhani. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita. Karena memang produk Atomi itu the best. Mangga Pak Dhani. Baik, mangga hatur nuhun Bu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga bagi kita semua ya. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Jadi gini ya, sebelum saya memberikan testimoni, barangkali saya mau menyampaikan why Atomi versi saya lah ya. Jadi bagi saya mungkin bahwa masuk Atomi itu pertama pingin sehat ya, atau pingin menjaga kesehatan. Kedua, kalau kata Pak Beni mah tadi kita teh apa sih yang harus dibanggakan di hadapan Allah nanti di akhirat. Nah ini salah satunya mungkin saya ini pas tabikul khairat ya, kasih solusi sehat lah ke orang-orang, ya, bantu sehingga orang-orang yang tadi kan sekarang Bu Nenen katakan udah banyak pengangguran. Nah ini kita juga kesempatan untuk memberikan peluang usaha ya bagi banyak orang. Ya kalau nanti belakangan kita dapat uangnya ya cuma bonusnya lah ya katakan. Betul. Terus yang ketiga juga saya jadi nambah teman-teman ya di Atom itu yang lebih senior ya, ilmunya dapat juga ikut ODS, ikut ke pertemuan sehingga ilmu saya dapatkan tentang kesehatan. Kemudian yang lebih penting juga yang terakhir dengan ini juga ikut Atom ini jadi bisa men-trigger untuk silaturahmi ya. Tadinya mungkin saya ke Sipulana jarang datang, jarang ketemu. Bahkan ya untuk say hi pun gitu ya. Dengan masuk Atomi kita jadi menstimulus itu ya untuk silaturahmi. Nah seperti itu. Kemudian saya balik lagi ke yang nomor satu ya di Wai Atomi bahwa saya ingin sehat gitu. Nah ini kenapa? Karena memang dulu ya saya mungkin ada 2-3 tahun ke belakang ya. Jadi kalau telat makan itu suka gemeter gitu, lemes dan nyerempet pusing gitu ya. Nah ini karena saya tahu belakangan ternyata itu akibat dari perannya si gula darah ya yang turun naik lah gitu. Waktu itu mungkin ngedrop ya gula darah saya. Dan saya sadari belakangan bahwa ternyata kalau gula darah kita 70 ke bawah itu bisa mengakibatkan hipoglikemia ya, lebih bahaya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih kalau karena saya sadar bahwa itu karena saya telat makan, jadi buru-buru makan. Dan cuma kalau telat makan ini jadinya kan saya makan jadi rampus gitu ya. Apalagi di tempat makan yang favorit gitu ya. Jadi makan banyak sehingga karbonya banyak gitu. Nah karbo banyak, akhirnya kata gue mau nenden tema ya, kalau udah makan ngantuk lu ya ngantuk. Nah itu ternyata belakangan juga saya tahu bahwa itu adalah bagian dari resistensi insulin ya. Nah kemudian saya jadi tahu bahwa ternyata lantas apa sih kenapa secara medisnya ngantuk itu? Itu ternyata yang saya pelajari itu karena ada lonjakan gula darah ya, aliran darah yang lebih banyak ke pencernaan ya, usus, hati, lambung bekerja keras ya untuk mencerna makanan sehingga sistem darah kita dan aliran darah ini jadi berpindah ya ke sistem pencernaan sehingga otak kita jadi kayak kurang pasokan energi gitu ya. Seolah-olah kalau istilah saya mah otak saya tuh kayak kurang oksigen gitu. Sehingga ya itu tadi jadi ngantuk tadi. Dan yang ketiga ternyata banyak makan karbo juga atau karbo olahan atau nasi yang banyak juga itu ya Bapak Ibu sekalian barangkali sudah memaklumi ternyata meningkatkan produksi hormon
serotonin dan melatonin ya, yang memang ini kaitannya dengan rasa rileks kita dan kantuk tadi ya. Nah itu jadi saya terjauh tuh. Kenapa saya jadi ngantuk? Gitu kan. Ternyata itu ya 3 hal itu yang bisa bikin ngantuk. Nah lantas kenapa saya ini ada apa dengan saya gitu ya? Dulu pernah ngalamin setahun yang lalu lah ya. Setelah tadi suka gemeter lemes tadi, kemudian setahun terakhir saya pernah sampai ngalamin pusing sampai 10 hari. Seminggu lah pasnya ya. Semingguan terus saya periksa ke dokter kan ternyata periksa gula darah saya, gula puasanya lebih dari 100 gitu ya. Sampai saya juga kaget, wah Anda katanya ini udah didiagnosis lebih ke mendekati diabetes katanya. Padahal saya dalam hati nggak punya sejarah keluarga yang punya diabetes gitu ya. Nah habis itu ya dikasih obat ya, minum pas baru 2 hari lah minum obat. Datanglah kawan ini yang memang sealumni ya. Jadi leader saya juga ya, pada kenal lah kalau Bu Maya tahu ya. Akhirnya Bang Dani kenapa? Kan ya disapa lah, sehat. Wah makanya ini saya lagi pusing. Ini udah mau 10 hari Pak Dani sebelumnya. Ya ke yang ngajak saya ke Atomi itu ya. Udah 10 hari ini pening, nggak tahu kenapa. Kata dokter sih saya ya katanya pra diabetes lah udah mau jurus ke diabetes. Waktu coba cenah ku hemohim. Wah, naon sih bilang. Kayaknya aneh nih namanya saya bilang gitu. Saya nggak tahu Atomi ya dulu. Apa sih? Kayaknya Pak Deddy nggak dijual bebas ya. Dan saya tahu karena barang yang namanya aneh gitu ya. Jadi saya karena dulu mantan pernah di multi level juga ya. Jadi barang-barang yang nggak dijual di pasar tuh saya tahu lah gitu ya, nggak dijual di apotek. Ya benar, tenda ini dijualnya secara kita jadi distribusi, nanti bisa belanja sendiri. Ya dia saya ditawarin, udahlah pada nih mending jadi membernya nggak bayar ini katanya. Jadi ada keuntungannya ini itu ya Pak Dede jelasin secara singkat. Akhirnya dari situ saya konsumsi hemohim sampai sekarang ya. Alhamdulillah tadi ya rasa kalau telat makan gemeter itu sudah tidak ada, eh, itu lemesnya juga ya. Pusing yang 10 hari itu sembuh juga ya Alhamdulillah. Dan bahkan yang saya rasakan sekarang ini ketika kalau buru-buru lah gitu ya, kalau ke masjid itu udah memburu untuk ya takut masbuk lah gitu ya. Jadi akhirnya kan jalan tuh lari-lari kecil gitu. Nah, kalau pas nyampe masjid itu biasanya ngos-ngosan gitu ya. Nah belakangan ya alhamdulillah ya nggak sampai ngos-ngosan begitu ya napas. Demikian juga kalau naik tangga. Seperti itu yang saya rasakan ya terkait dengan saya konsumsi hemohim. Jadi saya memang tidak punya hasil akurat dari apa ya HbA1c ya. Itu belum saya periksa sih memang ya. Tapi saya coba nanti biar saya yakin bahwa saya benar-benar ya telah sembuh lah gitu. Jadi harus ada ukurannya ya barangkali. Tapi yang saya rasakan itu ya. Jadi saya merasa sehat. Makan juga tadinya ya waktu dinyatakan dokter mau diabetes tuh istri juga ya memberi makan ke saya tuh ya sedikit sekali lah gitu ya nasi itu. Oh sekarang mah udah bebas lagi ya. Makan jadi nggak khawatir lagi makan apapun. Nah kalau ngariung teh kalau ada acara kumpul-kumpul makan kadang suka nambah lah gitu ya. Ya malu juga hilang gitu karena saking semangat mungkin karena ya ada barokahnya lah kali ya kalau ngumpul itu jadi semangat makan gitu ya. Tapi saya nggak khawatir gitu sekarang cepat apa minum hemohim. Jadi itulah barangkali yang saya rasakan terkait dengan produk Atomi terutama yang hemohim ini. Cuma sayangnya waktu itu sih upline saya, leader saya itu ngenalinnya hanya hemohim saja. Belakangan ternyata kan ada 3 pilar ya. Nah itu mungkin barangkali. Tapi ya alhamdulillah dengan hemohim saya seperti itu ya. Dan ada lagi mungkin satu faedah lain dari hemohim itu ya mungkin ada satu kan penyakit lah mungkin itu gejala apa ya kayak darah kotor apa ya penyakitnya kayak penyakit tidak elit lah gitu
Saya suka ada, Gatal-gatal. oh, jadi kayak bisul gitu ya. Oh, itu Aduh, darah memalukan kotor memang ya. benar. Kayak bisul-bisul itu. Ya, saya ada sampai 2 kali itu. Kalau muncul lagi saya tahu tuh sini harus dihajar hemohim. Jadi sisa makan hemohim itu saya oleskan gitu ya ke si yang merah-merah itu. Ya tapi tidak sampai ada kuningnya ya, belum sampai ke sana. Tapi udah merah, udah gemuk lah gitu ya. Saya olesin dua tiga kali oles itu kempes tuh ya. Jadi nggak sampai dia jadi abses lagi. Nah itu dan ternyata kakak ipar saya juga mengalih hal yang sama, cuma malu cina dan cina saya ngomong teh kamu ya banyak kita tuh elit cina. Tapi memang benar yang dia rasakan dia juga kakak ipar terus diolesin itu langsung kempes gitu. Nah itu mungkin Alhamdulillah. hal kecil. Malah ada lagi satu ya, saya kalau maaf lagi ya ini saya suka apa ya kalau sebelum mandi itu suka nyambutin bulu ketek. Sorry. Dan mungkin jadi teriritasi ya, jadi sakit gitu. Jadi kadang ada luka gitu ya, kadang jadi bentol gitu. Nah, saya tahu tuh karena berpatokan dari yang si abses tadi, saya olesin juga tuh si hemohim. Besoknya langsung sembuh tuh, nggak ada lagi Masya Allah. sakit si bentol di ya akibat nyabut itu ya. Iya, ya. Harusnya nggak boleh kali ya nyabut bulu ketek. Akhirnya besoknya nggak sakit lagi, bentolnya sudah juga berkurang ya, hari kedua dioles sudah hilang ya sama sekali ya sakit. Nah itu barangkali ya itu hanya dari sisi hemohim saja. Lain-lainnya ada sih, saya udah beberapa coba produk Atomi itu ya, tapi yang saya rasakan mungkin karena hubungannya dengan rasa sakit saya yang terdahulu itu ya. Nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Tapi memang ya selain ya ternyata saya sadari ya bahwa Baik, suplemen itu perlu terima ya. kasih Uh, Pak uh, Dani uh, atas uh, testimoninya. Tidak terasa ya ya, ya ini ternyata sudah hampir masuk waktu zuhur ya. Alhamdulillah. Oh, iya. ya Bu Sudah PT. selesai Pak Dani? Ya. Iya, Ya sudah. Satu lagi Bu PT ya, saya ingin ini menegaskan mangga. aja Ya. bahwa ya 4 fondasi hidup sehat itu memang bagus ya, tapi ada kalanya ya manusia ya suka lupa, tidak disiplin gitu ya, tidak konsisten. Jadi tetaplah 4 fondasi ini yang di unsur makannya perlu lah Dijaga. dijaga dengan tadi ya mengkonsumsi suplemen atau obat herbal ini dari Atomi. Sehingga ini bisa menambah kekurangan kita dari fondasi 4 sehat tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dani atas testimoninya yang luar biasa ya. Jadi tahu nih ternyata hemohim itu fungsinya bukan hanya untuk obat di dalam saja ya, tapi obat yang di luar pun seperti tadi Pak Dani sampaikan, bisul, abses atau apa juga. Dan sama ya, saya juga ngalamin seperti itu waktu ibu saya kena dekubitus juga diolesin ya. Alhamdulillah sembuh ya dengan hemohim. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 10 ya. Alhamdulillah semua sesi sudah kita jalankan dengan lancar, dengan baik. Alhamdulillah semoga semuanya bermanfaat ya, dan insya Allah saya yakin itu baik itu tausiah dari Pak Beni, kemudian pemaparan mengenai putus ya. Putus-putus internetnya, Bu. Putus internetnya ya. Kak gitu ya Bapak Ibu. Putus. Yang ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan dulu. Yang pertama, Kalau ada Ayo lagi ya. Halo. Ini kok mati ya? Halo Teh Feti. Iya kok tiba-tiba kelempar ya? Oh, enggak sok, udah keluar suaranya, keluar lagi. Oke. Tapi ininya nggak ada gambarnya ya? Oh. Ada sih, kita lihat gambar. Oh gitu. Oke. Feti kelihatan gambar nggak?
Enggak, liatin Apa gambar. tuh? Oke. Baik, ada pengumuman ya. Jadi ada beberapa pengumuman. Yang pertama ini mengenai Kantor. SA ya. Ini SA bulan pengumuman ini akan kantor ini. dilaksanakan Oh ya, ini bulan di tanggal kantor. 27 Maret, 27 dan 28 Maret ya, seperti biasa di Hotel Red Top ya, Red Top Hotel. Semoga kita bisa banyak yang mengikuti. Lalu juga untuk ODS dilaksanakan di akhir bulan Maret ini tanggal 31 Maret. Seperti biasa juga ODS akan dilaksanakan di Botanika ya. Kemudian juga nanti mulai bulan April yang seperti tadi Bu Nenden sampaikan sekilas mengenai EC ya. Jadi untuk EC itu akan buka setiap hari Bapak Ibu nanti mulai bulan April buka setiap hari dan itu nanti akan ada beberapa mungkin untuk grup-grup ya. Grup-grup masing-masing itu mau berdiskusi, mau mengadakan demo, role play dan lain-lain. Dan ada juga yang baru ini bagi member baru, new member yang mencapai pembelanjaan 10.000 PV itu nanti akan ada facial gratis ya di EC gitu. Lalu yang terakhir ini pengumuman untuk libur Lebaran mana Vicky tolong disampaikan. Nah ini untuk libur Lebaran ini karena kita menyesuaikan dengan libur hari raya di negara di Indonesia ya di kita mulai tanggal 18 Maret sampai 24 Maret. Jadi untuk pengiriman pesanan order terakhir yang akan diproses adalah pesanan dengan pembayaran terkonfirmasi tanggal 17 Maret jam 4 sore ya. Jadi seluruh kegiatan operasional akan kembali normal pada tanggal 25 Maret. Begitu mungkin Bapak Ibu, baik untuk karena waktu sudah sangat siang ya menjelang zuhur, kita akhiri Zoom pagi ini, Zoom siang ini dengan ucapan basmalah, dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah Terima berjalan dengan baik dan kasih. lancar. Ada foto Terima dulu. kasih banyak Kita foto kepada dulu Bapak ya. Ibu. Ya, Foto dulu. sebelum berakhir ini mohon on cam semua Bapak Ibu Ya. karena mau difoto Bisa ya. on cam foto. Di on cam ya karena mau Oh difoto ya. ini untuk kita serahkan sampaikan ke grup warrior. Iya. Boleh ya difoto Foto semuanya ya dulu Bapak Ibu. Foto-foto. untuk kita Baik, laporkan silakan di boleh On cam dulu dibuka ya. kameranya. Yang belum Saya ini tunggu. dibuka kameranya. Oke, Oke. baik. Kalau sudah, ya Satu, silakan Vicky. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih. Ya, makasih Bapak Ibu Baik, semua. terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Teman-teman Akhiri ya dengan Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua. Selamat Lebaran. Terima Sampai kasih. ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.